kuliah imamat dan kepemimpinan jemaat, kami disodorkan 3 pertanyaan penting. Pertama, apa situasi konkret keluarga-keluarga saat ini? Ini berkaitan dengan COVID-19. Kemudian kedua, apa yang menjadi tindakan pastoral ketika misalnya kami adalah pastor paroki harus berhadapan dengan orang-orang yang menderita karena akibat COVID-19. Kemudian yang ketiga adalah apa yang menjadi ideal kembali. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, yang menjadi fokus perhatian kita adalah pertanyaan pertama, apa yang menjadi situasi aktual, situasi konkret keluarga-keluarga saat ini. Nah, di dalam diskusi kami melihat ada 3 hal. Sebenarnya 1 hal, kecemasan. Nah, kecemasan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kecemasan soal ekonomi, bahwa sekarang ini ketika COVID-19 ini menyerang umat manusia, banyak orang di PHK, kebutuhan ekonomi mereka bertambah, tetapi pendapatan mereka berkurang. Lalu orang juga cemas tentang kesehatannya, keselamatan tubuhnya, keselamatan pribadinya ataupun keluarganya. Dan yang ketiga adalah kecemasan spiritual. Kecemasan spiritual bisa kita lihat di mana banyak umat yang merasa tidak kerasan ketika harus mengikuti misa via online melalui tayangan-tayangan, karena menurut mereka, apalagi yang belum biasa, itu sangat terganggu. Nah, di dalam kecemasan spiritual ini kami lihat bahwa orang bisa mengalami desolasi, kekeringan rohani, karena diganggu oleh pertanyaan, kalau Tuhan ada, mengapa harus ada penderitaan? Pertanyaan-pertanyaan ini jika dipupuk semakin besar, semakin lebar, maka orang bisa-bisa memutuskan untuk meninggalkan imannya. Walaupun di beberapa tempat kita melihat bahwa banyak orang yang semakin dekat dengan Tuhan, tapi tidak mungkin juga, tidak menutup kemungkinan orang yang selama ini taat beragama, taat menjalankan ritual-ritual keagamaan, ketika diperhadapkan dengan COVID-19, apalagi dia keluarganya adalah korban, maka bisa jadi dia akan meninggalkan imannya. Nah, di momen seperti inilah, di momen desolasi spiritual, kekeringan rohani inilah, kita sebagai orang-orang Kristiani membutuhkan Roh Kudus. Nah, tema besar dari ketiga bacaan pada pagi hari ini adalah tentang Roh Kudus. Walaupun bacaan pertama dan bacaan Injil secara eksplisit menyebutkan tentang Roh Kudus, sedangkan bacaan kedua dari surat pertama Rasul Petrus tidak terlalu berbicara tentang Roh Kudus, di mana hanya dikatakan bahwa Kristus yang bangkit menurut atau dalam Roh Kudus. Nah, mengapa kita harus berbicara tentang Roh Kudus? Atau mengapa peran Roh Kudus sangat penting di dalam kehidupan umat beriman, terutama bagi kita orang-orang Kristen? Nah, saya dalam permenungan saya, jawaban mengapa Roh Kudus ini bisa kita telusuri di dalam ketiga bacaan pagi hari ini, dalam bagaimana kita bisa meneliti latar belakang penulisannya, alasan penulisannya, dan juga tujuan penulisannya, ataupun isi dari bacaan pada pagi hari ini. Baik, kita masuk ke dalam Kisah Para Rasul. Saudara-saudari yang terkasih, Kisah Para Rasul yang diyakini ditulis oleh Lukas ditujukan kepada para jemaatnya. Nah, jemaat Lukas ini bervariasi, ada warna-warni. Selain non-Yahudi, ada juga Yahudi. Dikatakan bahwa yang dominan dari jemaat Lukas adalah mereka yang Yahudi, yang kurang lebih seringkali masih pergi ke sinagoga-sinagoga.
Dan ini juga bisa mempengaruhi kepercayaan mereka, bagaimana mereka bisa menerima Yesus sebagai Mesias. Kalau istilahnya mereka masih bermain dua kaki, terkadang masih ke sinagoga, terkadang harus masuk ke dalam komunitas Kristiani yang mengundang mereka untuk percaya kepada Yesus yang adalah Mesias. Nah, ini kurang lebih tujuan Lukas adalah kiranya orang baik Yahudi maupun non-Yahudi mengakui Yesus sebagai Mesias, sehingga dia menulis Kisah Para Rasul. Nah, di dalam bacaan pada hari ini kita mendengar bahwa ketika terjadi penganiayaan di Yerusalem, Filipus menyeberang ke Samaria untuk mewartakan tentang Yesus, mewartakan Yesus yang adalah Mesias. Nah, respon dari umat di Samaria sangat-sangat positif, di mana mereka menerima dan mengakui bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, masih ada yang kurang, sehingga diutuslah Petrus dan Yohanes untuk pergi ke Samaria agar membaptis mereka di dalam Roh Kudus. Kalau saya membaca dari tujuan teks ini adalah mereka semacam disuplai Roh Kudus agar iman mereka, iman yang sudah bertumbuh di dalam hati mereka bisa dijaga agar terus bertumbuh, jangan sampai mengalami penyusutan. Nah, inilah mengapa Roh Kudus diberikan, agar mereka mengalami kekuatan, agar mengalami energi yang terus bertambah di dalam iman mereka. Ini yang saya lihat. Kemudian bacaan kedua diambil dari Petrus. Kurang lebih tujuan dari penulisan surat Petrus juga hampir sama, walaupun sedikit berbeda, karena ditujukan kepada para jemaat yang dianiaya, yang ditindas karena iman mereka kepada Yesus. Nah, Petrus menulis suratnya agar orang-orang beriman ini dikuatkan. Paling kurang misalnya kalau kita melihat ada semacam penganiayaan orang-orang Kristen di sebuah tempat, bisa jadi uskupnya atau pausnya mengirimkan surat, sehingga mereka merasa bahwa mereka tidak sendirian dalam menghidupi iman mereka, tetapi ada support dari para pemimpin. Nah, ini juga yang dilakukan oleh Petrus. Nah, di dalam bacaan surat pertama Petrus pada hari ini, orang beriman sambil berharap akan kembalinya Kristus pada masa yang akan datang, dan juga mengharapkan keselamatan eskatologis, mereka juga dituntut untuk bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab dalam konteks 1 Petrus adalah mampu, berani menerima konsekuensi bahwasanya beriman, mengimani Kristus, mengimani Yesus yang adalah Mesias adalah tidak mudah. Terkadang kamu harus dianiaya, kamu harus ditolak, kamu harus dikatakan tidak. Tetapi dalam iman kita harus bertanggung jawab, artinya berani menerima konsekuensi. Nah, kalau saya tidak salah di dalam teks yang lain dikatakan bahwa barang siapa yang menerima banyak, daripadanya akan dituntut banyak. Ini yang saya pikir sangat pas dalam konteks Petrus pada hari ini, bahwa beriman itu tidaklah mudah, tetapi selalu dituntut untuk bertanggung jawab, untuk berani keluar dari zona nyaman kita dan menerima segala sesuatu yang dalam tanda kutip tidak menimpa pribadi kita. Sedangkan di dalam Injil Yohanes, nah, Injil Yohanes ini ditulis untuk menghadapi konsep atau orang-orang yang menghidupi gnostisisme, di mana mereka mengatakan bahwa hanya pengetahuan yang membuat orang selamat atau ya dan sebagainya. Kemudian sambil menghadapi gnostisisme, mereka juga dituntut, jemaat Yohanes dituntut untuk menghidupi keyakinan mereka, menghidupi imannya kepada Kristus. Nah, ini tentu tidak mudah.
Karena kalau kita mencoba berimajinasi, kalau seandainya jemaat Yohanes itu adalah kaum minoritas, berarti perjuangan mereka tidak mudah. Sebagaimana misalnya kita di sini, kadang-kadang mau pergi keluar saja memakai jubah, masih pikir 2 kali lipat. Nah, ini juga mungkin yang dialami oleh jemaat Yohanes ketika mereka harus mewartakan Kristus yang hidup, mewartakan Yesus yang adalah Mesias. Apalagi kalau tidak disupport dengan pengetahuan yang cukup, mereka akan mengalami kewalahan ketika berhadapan dengan orang-orang yang gnostis. Nah, di dalam bacaan hari ini, seperti yang sudah saya katakan bahwa secara eksplisit Yohanes menyebutkan tentang Roh Kudus. Roh Kudus dijanjikan oleh Yesus agar menyertai, agar menjadi penolong yang lain. Nah, selama ini mungkin Yesus hadir sebagai penolong mereka, yang secara real hadir bersama mereka. Nah, ketika Yesus membaca bahwa ketika dia tidak ada, maka dia akan mengutus penolong yang lain yang akan menggantikan posisinya. Sehingga orang-orang yang para murid ketika ditinggalkan oleh Yesus tidak merasa sendirian, tidak dikatakan di sini tidak mengalami rasa sebagai seorang yatim piatu. Nah, di sini kita, saudara-saudara sekalian, misalnya saya atau beberapa teman yang sudah tidak punya orang tua itu pasti ketika berkisah tentang keluarganya itu sangat berbeda dengan teman-teman yang punya keluarga utuh, ada bapak dan mama. Nah, ini juga yang diwanti-wanti oleh Yesus supaya para murid tidak merasa seperti yatim piatu, tetapi ada penolong yang lain selalu hadir bersama mereka. Nah, Thomas Aquinas dia juga menafsirkan tentang teks pada pagi hari ini. Dia katakan bahwa sebenarnya Yesus ingin menjanjikan bahwa ada rumah yang lain, bahwa ketika para murid sudah mengakhiri pertandingan iman mereka di tengah dunia, mereka telah disiapkan rumah mereka di dalam dunia eskatologis, di dalam rumah Bapa. Maka Yesus pergi terlebih dahulu agar menyiapkan tempat bagi para muridnya. Namun bagi Aquinas, ini merupakan sebuah perjalanan yang panjang, sehingga diutuslah Roh Kudus agar orang semacam mengalami bahwa tidak ada jarak antara pribadi mereka, antara pribadi para murid dengan Yesus yang selama ini bersama-sama dengan mereka, ataupun teritorial bumi dan teritorial surga semacam kehilangan jaraknya ketika ada Roh Kudus, sehingga orang, para murid selalu hidup berdampingan dengan Yesus di dalam Roh Kudus. Dalam Yesus, jarak antara para murid dan Bapa dan jarak antara para murid dan Yesus semakin menipis dan kalau bisa menjadi hilang karena adanya Roh Kudus. Nah, saudara-saudara sekalian, seperti di awal saya katakan tentang COVID-19, kiranya COVID-19 ataupun bentuk-bentuk penderitaan lain tidak memupus harapan kita, tidak serta-merta menghapus iman kita kepada Yesus, karena kita selalu mengundang kehadiran Roh Kudus dalam hati kita. Nah, dikatakan bahwa tanda dari kehadiran Roh Kudus ada 2 hal. Yang pertama, kasih dalam hati, dan yang kedua, kepatuhan di dalam pekerjaan. Ini juga merupakan undangan bagi kita agar dari hari ke hari kita secara kolektif menyadari bahwa kita perlu membangun atau menghidupi kedua aspek ini, yakni mengasihi dan juga yang kedua adalah patuh di dalam pekerjaan kita, yakni di dalam panggilan hidup kita. Kita dipanggil untuk bahu-membahu, untuk semakin menyadari kehadiran Roh Kudus dalam hati